Puji Tuhan. Hari ini kami akan menyampaikan tentang penginjilan pribadi, PI pribadi, atau memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan perintah Tuhan, itu namanya amanat agung. Amanat agung ada 5 ayat. 5 ayat. Yang pertama Matius 29 ayat 18 sampai 20. Matius 29 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu ayat pertama dari amanat agung. Ayat kedua terdapat dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini tanggung jawab luar biasa. Kita harus mengabarkan Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat ketiga, Lukas 2:4 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan ayat yang keempat terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Dan yang terakhir, Yohanes 20 ayat 21, Yesus katakan sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jadi kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus, kita diutus oleh Tuhan Yesus. Pergi mengabarkan Injil pada segala makhluk. Dari cara penginjilan pribadi atau memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Yang sangat penting itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi kita harus bawa Alkitab senantiasa. Karena firman Tuhan yang benar. Omongan manusia belum tentu benar. Berita di koran, surat kabar, itu belum tentu benar juga. Tapi yang benar, yang utuh benar, itu firman Tuhan. Jadi dalam penginjilan pribadi, yang sangat penting, firman Tuhan. Kita harus membaca ayat-ayat firman Tuhan. Ayat pertama yang kita bacakan itu Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus baca ayat itu pada jiwa yang kita mau memenangkan bagi Kristus. Dan kita katakan,
Tuhan sangat mengasihi Anda, sehingga Dia bersedia mengorbankan anaknya mati di kayu salib untuk Anda. Jadi kita menanyakan pada Dia yang kita mau injili, apakah Anda percaya Tuhan mengasihi Anda? Dan tentu Dia akan jawab, ya, saya percaya. Yang kedua, ayat kedua yang kita harus bacakan dalam penginjilan pribadi, itu dari Roma pasal yang ketiga ayat 10 dan ayat 23. Roma pasal yang ketiga ayat 10 dan ayat 23. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Tuhan katakan bahwa satu pun yang benar tidak ada di dunia ini. Semua adalah orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita katakan, Tuhan berkata, Anda merupakan seorang berdosa. Karena tentu Anda termasuk dalam semua. Kemudian kita menanyakan, apakah Anda sadar bahwa Anda seorang berdosa? Kemudian ayat ketiga yang kita bacakan. Kita baca Kisah Para Rasul 17, ayat 30 dan 31. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 dan 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Harus. Tidak ada jalan lain. Harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang, itulah Yesus, yang telah ditentukannya Tuhan menghendaki untuk Anda bertobat dan berbalik dari dosa Anda. Kemudian kita menanyakan, apakah Anda bersedia bertobat dan berhenti melakukan dosa-dosa Anda? Kemudian kita baca Yohanes 1 ayat 12. Itu pembacaan yang keempat. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita katakan, pada saat Anda menerima Tuhan Yesus dalam hidup Anda, maka Anda dijadikan seorang anak Allah dan memiliki hidup yang kekal. Kata firman Tuhan. Kita menanyakan, apakah Anda bersedia menerima Tuhan Yesus dalam hidup Anda? Dan kita doa dalam hati supaya Dia menjawab, ya, saya bersedia menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya. Yang kelima, kita minta Dia berdoa dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya.
Atau kalau dia tidak tahu berdoa, kita memimpin dia dalam doa. Kalimat lepas kalimat. Dan mohon dia ikut dalam doa itu. Kadang-kadang orang malu atau tidak tahu berdoa, Jadi kita memimpin saudara itu dalam doa. Jadi kita ajak dia untuk ikut kalimat lepas kalimat doa yang kita ucapkan. Tuhan yang Maha Kuasa, yang ada di surga, dan juga bersama kami di sini. Saya berterima kasih atas firman-Mu yang menjelaskan pada saya betapa besar kasih Tuhan pada saya. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus mati untuk saya di atas kayu salib. Saya mengaku saya adalah orang berdosa dan hidup saya tidak berkenan pada Tuhan. Saat ini saya bertobat dari dosa-dosa saya. Saya menerima kasih Tuhan bahwa darah Yesus dihancurkan yang dicurahkan atas kayu salib, menyucikan saya dari segala dosa. Saat ini saya menyambut Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam hidup saya. Saya serahkan hidup saya selanjutnya pada Tuhan. Dan mohon Tuhan, pimpinlah hidup saya supaya saya dapat menyenangkan hati Tuhan. Saya juga mohon pertolongan Tuhan untuk saya dapat memenangkan jiwa-jiwa lain bagi Kristus. Doa ini saya panjatkan dalam nama Yesus. Amin. Jadi doa singkat ini kita ucapkan dan mohon jiwa yang kita layani ikut ucapkannya kalimat lepas kalimat. Jadi puji Tuhan saudara, semoga Tuhan memakai kita semua di dalam penginjilan pribadi, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Yang keenam yang kita bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 dan 33. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan sesudah itu ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kata Rasul Petrus. Kita katakan firman Tuhan. Katakan bahwa Anda diselamatkan bila mana berseru kepada Tuhan. Dan Anda diberikan Roh Kudus. Kemudian kita menanyakan, apakah Anda yakin Anda telah diselamatkan dan telah diberikan Roh Kudus? Yang ketujuh, yang ayat terakhir yang kita bacakan dari Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10. Sebab itu, jika kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Habis kita baca ayat ini, kita katakan Tuhan menghendaki Anda sampaikan pada orang lain bahwa Anda telah menerima Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Pertanyaan, pada siapa Anda akan sampaikan bahwa Anda telah menerima Tuhan Yesus? Kita menanyakan pada jiwa itu yang kita sedang memenangkan. Pada siapa Anda akan sampaikan bahwa Anda telah percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup Anda? Jadi kita beri kesempatan pada jiwa itu untuk sebut nama dan kita catat di dalam sepotong kertas nama yang dia sebut. Jadi kita usul pada dia, sebut nama anggota keluarga atau nama sahabat. Barangkali keluarga sudah menjadi Kristen, sudah percaya Yesus. Kalau begitu, usul pada jiwa baru itu untuk sebut nama tetangga atau nama sahabat atau nama rekan kerja. Dan kita doakan jiwa itu yang kita sedang memenangkan. Kita doakan dia supaya Tuhan berikan keberanian. Dan dia tidak lalaikan tugas yang istimewa ini. Jadi inilah 7 hal yang saya sebut pagi ini di dalam penginjilan pribadi, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Ini suatu kehormatan yang Tuhan percayakan pada kami semua untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Puji Tuhan. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan atau komentar atau kesaksian. Silahkan saudara-saudara, barangkali ada yang mau bertanya. Sekarang waktu untuk kesempatan bertanya, bersaksi, ataupun memberi komentar, kata Pak Pendeta Hekman ya. Silahkan. Pak Bel, boleh saya bertanya? Pak Bel, Ya. apakah tidak disampaikan yang Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14? Pada mulanya adalah firman itu, Pak Bel, perlu disampaikan. Apakah perlu? Memang di dalam Alkitab banyak ayat yang kita bisa sampaikan. Tetapi di dalam penginjilan pribadi, saya diajar dulu, jangan sampaikan terlalu banyak ayat. Karena jiwa baru belum mengerti firman Tuhan. Jadi kita harus sampaikan ayat-ayat yang sederhana. Seperti Pak George tadi saksikan. Injil itu sederhana. Jadi kita tidak omong doktrin atau dogma. Hanya Injil yang dia harus dengar. Dengar Injil dan menerima Tuhan Yesus selaku juru selamat
pribadi dalam hati dan hidupnya. Ya, terima kasih Pak Bill. Terima kasih. Saya mau tanya Pak Bill mengenai 1 Yohanes 5 ayat 16. Ya. Itu mengenai dosa. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut, tetapi ada dosa yang mendatangkan maut. Jadi di mana itu bedanya? Dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Ya, saya kira dosa yang mendatangkan maut itu menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Menyangkal, menolak. Itu yang kita pasti masuk neraka menurut firman Tuhan. Kalau tidak ada keselamatan. Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Kita harus menerima Yesus dalam hidup kita. Karena dia yang menyelamatkan. Jadi kalau kita menyangkal, tidak mau menerima, menolak, itu yang datangkan maut. Datangkan neraka. Kita menolak Yesus selaku juru selamat. Penyangkalan, penolakan Tuhan sebagai juru selamat. Dosa lain, semua Tuhan ampuni. Kita mengaku pembunuhan, perampokan, persinahan, semua dosa Tuhan mengampuni. Tetapi dosa menyangkal Tuhan Yesus, nah, itu tidak ada pengampunan. Ya, terima kasih Pak Bill. Ya, jelas sudah. Terima kasih. Pak Bill, Pak Ya. Bill, mau Yes. tanya, kalau mereka menolak Yesus, berarti mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan percaya itu dikatakan anugerah. Betapa Ya. beruntung orang yang diberi anugerah untuk percaya Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak percaya, berarti mereka tidak menerima anugerah dari Tuhan. Ya, Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Jadi yang tidak percaya, yang menolak Tuhan Yesus, itu yang mendatangkan mustahil menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman. Bukan, maksudnya begini, yang tidak percaya itu adalah mereka yang tidak menerima anugerah dari Tuhan. Ya betul, yang tidak percaya menolak anugerah Tuhan. Kalau gitu kasihan dong mereka yang tidak Ya, menerima kasihan. anugerah saya. Karena Iya. betul, kasihan sekali. Karena itu Tuhan perintahkan kita untuk pergi pada segala makhluk. Itu jutaan manusia yang harus kita injili. Segala makhluk. Itu amanat agung tadi kita baca. Kita harus pergi menginjili segala makhluk. Karena Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Tuhan mau menyelamatkan semua orang dari agama manapun. Rencana Tuhan supaya semua orang selamat masuk surga. Jadi caranya untuk masuk surga harus bertobat, harus menerima Tuhan Yesus selaku juru selamat. Jadi itu tugas kita. Satu tugas yang istimewa Tuhan percayakan pada kita. Menyampaikan Injil. Ya,
Terima kasih Pak Bel. Terima kasih. Ada lagi saudara-saudara yang mau bertanya ataupun bersaksi bagaimana sebelum dan sesudah terima Yesus, apakah kehidupannya berubah ataukah lebih banyak berkat atau lebih banyak penderitaan sesudah bertobat dan terima Yesus, lahir baru? Silahkan saudara-saudara. Memang setelah kita memenangkan jiwa bagi Kristus, kita punya tugas mengajar. Jadi dia menjadi seperti anak bayi. Ibu melahirkan anak bayi harus diberi makan. Kalau tidak, mati bayi itu. Pasti akan mati. Jadi ibu memberi susu, memberi makanan sama bayinya. Jadi tanggung jawab kita memenangkan seorang jiwa bagi Kristus. Kita juga harus atur. Kita harus mengajar dia. Atau atur supaya dia diberi pelajaran firman Tuhan. Digabung dengan sebuah gereja, mengikuti Bible study, supaya tumbuh. Jadi jiwa baru harus tumbuh di dalam iman, menjadi kuat, bisa menghadap permasalahan-permasalahan, aniaya. Kalau seorang Islam menerima Yesus, pasti ada aniaya dari keluarga. Jadi kita yang memenangkan jiwa-jiwa harus mengajar mereka bagaimana hidup dalam Kristus. Bagaimana hidup dalam kemenangan Kristus. Karena datang gangguan banyak. Apakah di sini ada yang belum tahu apa arti lahir baru barangkali atau belum mengalami lahir baru? Jika Alkitab katakan kita harus lahir baru. You must be born again, Yohanes 3. Yohanes pasal yang ketiga. Tuhan katakan, you must be born again. Harus lahir baru. Tidak ada jalan lain untuk masuk surga. Harus. Jadi kelahiran baru terjadi pada waktu Kristus, Yesus masuk dalam hidup kita dan merubah hidup kita. Pak Bill, boleh tanya ya? Yes. Penginjilan itu kalau gitu tidak hanya untuk orang di luar kekristenan ya, karena banyak yaitu orang Kristen yang ternyata hanya ke gereja melakukan ritual ibadah, tapi belum kenal Yesus benar. Dia tetap berkanjang dalam dosa, hanya sekedar Kristen, tapi ya nggak mengenal Yesus benar. Betul. Kita juga perlu melakukan penginjilan pada mereka. Oh, perlu sekali. Iya. Perlu sekali. Segala makhluk, Kristen, Hindu, Buddha, segala makhluk kita harus injili tanpa terkecuali.
Jadi orang anggota gereja belum tentu dia lahir baru. Betul. Betul, belum tentu. Ya, Pak. Jadi Mungkin barangkali Pak, kita boleh menanyakan anggota gereja, apakah Anda mengerti tentang kelahiran baru? Apakah Anda sudah alami kelahiran baru? Kalau percaya Yesus, semua orang percaya. Islam pun percaya pada Isa, Nabi Isa. Jadi percaya saja. Ada satu lagu, percaya saja, semua pasti jadi, percaya saja. Itu sebenarnya tidak benar lagu itu. Karena semua orang percaya, belum tentu lahir baru. Jadi yang kita harus menekankan di dalam penginjilan pribadi, itu kelahiran baru. Menerima Tuhan Yesus selaku juru selamat pribadi. Supaya kita dirubah oleh kuasa Tuhan. Dirubah oleh Roh Kudus. Jadi kita menyambut Tuhan Yesus dalam hidup kita dan Tuhan masuk atas undangan kita, Tuhan masuk ke dalam hati dan hidup kita dan menjadi juru selamat pribadi, bukan hanya juru selamat dunia. Kita butuh juru selamat pribadi, keselamatan pribadi, perubahan hidup pribadi. Jadi kita mengajar jiwa-jiwa yang kita injili untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Supaya Tuhan merubah hidupnya. Itu kuasa roh Tuhan luar biasa. Merubah hati orang. Jiwa orang. Saya saksikan ratusan jiwa dirubah total. Dari agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen. Orang dalam penjara. Dirubah kuasa Tuhan pada waktu menyambut Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dulu ada seorang gangster, mungkin ternama di Jakarta, Timbu Panggabean, di Berlang. Seorang jahat sampai bunuh orang. Saya ketemu dengan Timbu di dalam penjara, Komda 7 Jaya, penjara polisi. Dan saya dimohon seorang jenderal polisi, John White, untuk menginjili di dalam penjara. Jadi Timbu Panggabean, salah satu yang menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dia berasal dari gereja Kristen, gereja Batak, tapi belum menahu tentang kelahiran baru. Dia seorang nakal. Jadi dia ikut doa, seperti tadi saya sampaikan, ikut doa sederhana. Dia buka hati dan menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Dia berdiri di sel menghadap kurang lebih 30 orang yang orang tawanan, dan dia ikut dalam doa sederhana, mengaku dosa, menerima Yesus dalam hidupnya. Dan saudara, Tuhan merubah hidupnya Timbu luar biasa. Dia menjadi saksi Kristus, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus sampai Tuhan panggil dia ke surga. Luar biasa. Ribuan orang dimenangkan Timbu Panggabean di Teen Ranch
di satu tempat rekreasi muda-mudi yang dia memimpin di puncak. Tuhan pakai dengan heran. Jadi sangat-sangat penting kelahiran baru. Tanpa itu tidak ada harapan. Yesus katakan berulang kali pada Nikodemus. Nikodemus seorang ahli Taurat, mengajar Taurat pada masyarakat Israel. Tapi Tuhan Yesus katakan, Nikodemus wajib dilahirkan pula, dilahirkan kembali. Itu Yohanes 3. Jadi sangat penting kelahiran baru. Kita memenangkan jiwa-jiwa pada Kristus supaya mengalami kelahiran baru. Seorang menerima Yesus dalam hati dan hidupnya, dan terjadi kelahiran baru. Perubahan hidup total. Yang lama tidak ada lagi, yang semua baru. Kelahiran baru memang pengalaman luar biasa yang kita alami. Yang tadi George saksikan. Yang kita alami dalam hidup kita. Pengalaman luar biasa. Kelahiran baru. Makasih Pak Bel. Makasih Pak Bel. Terima kasih. Saya mau tanya Pak George. Yes. Sorry. Pak Beckman, sorry. Kalau misalnya kita mau menginjili, tapi orang itu nggak mau bertemu dengan kita. Contohnya, adik saya tadi dia kenal Tuhan. Lalu orang tidak mau dengar. Lalu dia berpaling, nggak mengikuti Tuhan yang benar. Dan kalau misalnya kita mau injili, maksudnya untuk beritakan kebenaran firman Tuhan, untuk dia kembali ke jalan yang benar, tapi dia nggak mau berhubungan, nggak mau dekat dengan kita, takut dosanya nanti tertular gitu loh. Ya. Itu bagaimana caranya? Jadi, apakah hanya dengan doa saja atau cara mendekati orang itu juga sangat penting. Kita nomor satu, kita harus menjadi sahabatnya. Yesus adalah sahabat orang berdosa. Jadi tanpa persahabatan dan pergaulan akrab, siapapun tidak mau dengar. Tetapi kita harus ambil waktu menjadi sahabat, menjadi seperti saudara orang. Setelah kita menjadi sahabat seorang, maka dia akan dengar kita, karena kita kan jadi sahabat, jadi teman. Jadi persahabatan itu nomor satu. Persahabatan, kita harus menjadi sahabat. Kita harus berusaha, harus ambil waktu menjadi temannya. Baru dia mau dengar. Kalau belum temannya, apalagi dari agama lain, tidak mau dengar. Jadi pada waktu kami mulai penginjilan di Pejompongan, dulu kami pergi dari rumah ke rumah untuk mendoakan siapapun di rumah itu. Doakan yang nganggur, doakan yang menghadap ujian, doakan yang sakit. Doakan. Hampir semua orang mau didoakan. Saya jarang ketemu seorang yang tidak mau didoakan. Karena didoakan merupakan berkat pada banyak orang. Ada orang minta didoakan. Jadi kita menjadi sahabat dengan pendekatan mendoakan. Itu cara kita dulu di Pejompongan. Dari rumah ke rumah. Menawarkan diri. Bukan untuk menginjili, tapi menawarkan diri untuk menjadi pendoa. Doakan yang nganggur, yang susah, yang sakit, yang lemah, yang letih, yang lesu.
menghadap ujian, suami, istri, anak, semua minta didoakan. Jadi kita doakan dengan tujuan menjadi sahabat. Nah, setelah kita menjadi sahabat, baru orang mau dengar Injil dari mulut kita. Oke, tapi yang saya tanyakan ini ya, saya doakan. Bagaimana untuk kalau dengan orang luar, mungkin oke, kita harus bersahabat, kita dekati dengan dia, itu dengan catatan dia mau bertemu dengan kita. Ini adik saya sendiri, ketemu nggak mau, putus hubungan, nggak mau dekat lagi, nggak mau dengar, pokoknya nggak bisa berkomunikasi lagi. Ya paling saya cuma doakan, apakah ada cara lain atau gimana menurut pandangan Pak Bill? Kita doakan. Hanya Kita doakan saja, kan? supaya Tuhan memberi kesempatan, Tuhan memberi opportunity untuk kita memenangkan. Kadang-kadang orang jatuh sakit atau Tuhan pakai cara macam-macam untuk meyakinkan orang bertobat, mau dengar Injil. Jadi kita harus doakan supaya Tuhan buka jalan, buka pintu. Berikan kesempatan kepada dia supaya dia mau. Kalau orang tidak mau dengar memang susah. Tidak bisa dengar Injil, tidak akan selamat. Ketemu pun nggak mau, jadi gimana bisa kita ini ya? Ketemu aja nggak mau, akhirnya udah puluhan tahun kita putus hubungan gitu keluarga. Jadi dia nggak pernah mau. Kita doakan ketemu supaya nggak mau ya. Cuman satu-satunya ya cuman saya doakan terus gitu aja Pak Dian. Ya, kita doakan dalam hati kita supaya Tuhan, Roh Kudus, mengerjakan perubahan dalam hidupnya, supaya dia mau dengar. Dan cara yang Tuhan pakai macam-macam memang, melalui kecelakaan, melalui sakit penyakit, melalui kesulitan, melalui orang nganggur, dan banyak cara yang Tuhan pakai untuk buka jalan, buka kesempatan supaya kita menginjili jiwa-jiwa. Pak B. Helman, saya mau nanya. Ya. Kalau begini, saya lebih banyak, saya mau bertanya, apakah orang yang kayak Katolik itu kan, kalau kita kan berdoa salvation prayer. Ya kan, kita minta Tuhan masuk menjadi Tuhan kita dan kita menerima Dia sebagai Tuhan kita kan, itu kan namanya salvation prayer ya Pak Bill. Ya. Nah, kalau orang saya punya teman tuh selalu kalau misalnya kebanyakan Katolik kan, Katolik. jadi saya suka bilang, apakah kamu udah terima Yesus di dalam hidup kamu? Gitu. Jadi mereka merasa ya Yesus itu Tuhan mereka. Apakah itu sama gitu sama salvation prayer? Sebenarnya orang Katolik lebih mudah untuk kita injili karena sudah dia percaya, mereka percaya orang Katolik pada Tuhan Yesus dan percaya pada firman Tuhan. Orang Katolik semua yakin tentang Alkitab firman Tuhan. Dan percaya bahwa Yesus anak Allah. Hanya kebanyakan orang Katolik tidak menerima Yesus selaku juru selamat pribadi. Seperti tadi George saksikan. Belum terjadi kelahiran baru. Jadi kita mohon dari Tuhan hikmat, keberanian untuk menginjili mereka yang tahu, yang sebenarnya sudah percaya Yesus, punya iman, tetapi belum melahir baru. Itu butuh hikmat dari Tuhan. Apalagi yang tadi Ibu jelaskan tidak mau dengar. Itu Roh Kudus bisa rubah siapapun. Orang hati keras tidak mau dengar.
Tapi melalui peristiwa-peristiwa tertentu, maka Tuhan merubah. Seperti Rasul Paulus. Paulus menuju ke Damsyik untuk tangkap anak-anak Tuhan. Di tengah jalan, dia dapat suatu penglihatan, dengar suara. Suatu peristiwa luar biasa terjadi dalam hidupnya Saul. Sehingga dia bertobat. Menjadi seorang penginjil luar biasa. Pertanyaannya saya, apakah dia perlu berdoa lagi salvation prayer atau tidak perlu? Kan dia udah percaya Tuhan Yesus gitu loh. Tapi dia tidak percaya sebagai Tuhannya aja gitu. Apakah gimana caranya membuat dia mengerti dan membawa dia ke salvation prayer gitu? Karena kalau saya tanya Tuhan Yesus, iya dia percaya. Terus kita berdoa ke Tuhan Yesus. Gitu. Jadi gimana ya? Apakah udah dibiarinin aja berarti mereka ada selamat? Atau gimana? Apakah kita perlu membawa dia ke salvation prayer? Gitu loh. Jadi agak bingung ini. Ya, yang kita harus cari tahu tentang kelahiran baru. Banyak orang percaya. Tetapi belum terjadi perubahan hidupnya. Belum kelahiran baru. Betul. Jadi Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 3 harus dilahirkan kembali. Jadi itu semua manusia di dunia perlu itu, kelahiran baru. Jadi banyak orang percaya, berdoa, tapi belum alami. Seperti Nikodemus, belum alami kelahiran baru. Dan Tuhan Yesus jelaskan pada Yohanes pasal 3 tentang kelahiran baru. Pada seorang yang percaya, bukan hanya percaya, dia mengajar hukum Tuhan, mengajar firman Tuhan. Namanya Nikodemus. Nikodemus percaya, menerima Yesus selaku juru selamat pribadi. Halo Pak Bel Hekman. Silakan George. Oke, tadi seperti dikatakan di poin yang ke-7 mengenai di kitab Roma 10, 9, ayat 9 dan 10. Bahwa Tuhan menghendaki betul untuk kita bercerita, mengaku dengan mulut, ya, dan menerima Tuhan Yesus terus kepada siapa Anda akan bersaksi. Nah, ini salah satu tanda-tanda dari seorang yang ada kelahiran baru, selalu ingin bersaksi tentang keselamatan ini. Sebagai contoh yang perumpamaan, parabol yang paling gampang menurut saya adalah sepertinya kalau kita pergi ke satu restoran, enak sekali makanannya. Iya. Kita selalu begitu keluar ketemu teman, selalu tanya, kamu sudah pernah makan di sana? Di sana ada menu yang paling enak di situ. Amin. Makan lobster yang pakai saus tiram dan harus pakai acar begini. Dan itu sama seperti kalau kita tahu nggak ada keselamatan. Menunya cuma satu yang enak. Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini kita saksi. Kita ada kerinduan. Itu salah satu tanda orang yang ada kelahiran. Ada kerinduan untuk menyaksikan ini kepada orang lain. Seperti tadi yang dituntun oleh Pak Bel, tanya siapa yang Anda akan ceritakan kepada. Dan itu karena begitu ada kelahiran baru, ada kerinduan untuk menceritakan tadi. Seperti saya bilang, kita dari satu restoran ini ada satu lobster dengan saus tiram. Ini cuma satu-satunya yang paling enak di restoran itu. Jangan order yang lain. Itu saja. Itu.
Menu kita di Injil cuma satu. Tuhan Yesus sebagai juru selamat bidadari. Period. That's it. Menerima, diselamatkan, mengaku percaya, itulah kelahiran baru. Itu Amin. yang kalau sampaikan secara parabel yang sederhana. Kita rindu. Saya juga waktu itu luar biasa. Rindu cerita kepada. Dan mereka melihat waktu saya datang. Terutama tante-tante saya yang dari gereja Pentakosta. Kamu lain. Beda dengan yang dulu. Tuhan melihat. Nah, mereka melihat. Kita ceritaan baru yang lama sudah tidak. Ini kita ceritaan baru. Orang melihat karena kita bersaksi. Ada kerinduan. Dan mereka ternyata berdoa seperti yang tadi Lesani pertanyakan. Ya, mereka tahu saya orang Katolik. Saya bukan anak berandal. Ya. Ya. Saya percaya. Saya tidak pernah baca Alkitab karena saya tidak punya Alkitab di rumah. Karena seperti saya ceritakan tadi di tahun 60-an semua liturgi adalah dalam bahasa Latin. Seperti saya bisa salah, pasti saya salah, bahwa seolah-olah Alkitab itu hanya pastor yang membaca di altar. Saya tidak punya Alkitab. Saya tidak tahu firman Tuhan. Tapi saya belajar, ada katekisme itu, ada pelajaran di sekolah, ya. Tapi satu hal yang saya masih ingat sekali, itu adik dari papa saya. Dia seorang Pentakosta yang sangat takut akan Tuhan dan dia selalu berdoa. Kalau saya sakit, dia berdoa untuk kesembuhan saya. Saya waktu masih kelas 6 SD, kelas 5, saya kena difteri, saya suka ada amandel besar. Tapi saya punya tante, itu yang setia berdoa. Saya tahu lagu Gandum di Gudang itu juga tahu dari dia. Dia seorang pendoa syafaat yang sangat taat. Anaknya pun, saya panggil dia Kodeki, kita juga hubungan sekarang. Itu juga seorang pendoa syafaat yang setia. Jadi Amin. jangan kita berputus asa, kita berdoa dalam waktu Tuhan. Caranya macam-macam. Seperti saya masuk ke sekolah, saya belajar ingin masuk di sekolah di Erlangga, saya kepengen masuk sekolah di Universitas Gadjah Mada di Jogja, tapi tidak diterima. Diterimanya justru di Ukrida. Di Ukrida saya ketemu Esther, saya dapat bonus. Saya ketemu Pak Hekman, saya dapat bonus yang besar sekali, itu keselamatan, hidup yang kekal. Karena ada orang-orang yang ada beberapa tante yang begitu aktif di gereja Injil Sepenuh di Lumajang, kota kecil, berdoa untuk saya. Dan dalam waktu Tuhan tidak kirim saya ke Erlangga, Tuhan tidak kirim saya ke Universitas Gadjah Mada, Tuhan kirim ke saya ke Ukrida, satu sekolah yang tidak terkenal. Sekarang mulai terkenal, dulu tidak terkenal. Kita bilang, Ukrida di mana itu? Di Uki ya? Oh, itu lain lagi. Ini Ukrida. Tidak punya kampus, tapi Tuhan kirimkan saya ke sana. Saya menerima Tuhan Yesus karena penginjilan pelayanan Pak Hekman di kampus itu. Esther yang mengundang Pak Hekman. Tuhan berikan juga pasangan hidup dari Tuhan. Saya kasih Esther. Amin. Ada King George dan Queen Esther di sini. Sampai punya cucu. Sampai punya cucu. Tapi yang ingin saya sampaikan, jangan berhenti berdoa. Kalau saya sering kali berdoa, jadi kalau pada seorang yang istilahnya kepala batu atau yang menolak seperti yang saya katakan, saya selalu berdoa, Tuhan, pakai anak-anak Tuhan untuk menjadi saluran berkat yang berdoa. Tuhan akan membukakan orang lain untuk berdoa dengan cara Tuhan yang sekarang dengan teknologi macam orang bisa melihat dengan
menerima Tuhan dengan mimpi, dengan penjelasan, bisa hanya karena mendengar satu lagu atau mendengar satu video yang ada di YouTube. Tuhan bekerja dengan cara itu. Itu menurut saya. Tapi yang penting, jangan kita berhenti dan jangan berhenti bersaksi. Kalau ditolak itu biasa, karena sedikit yang masuk ke surga. Jadi kalau kita bersaksi untuk jawaban no, karena yang yes akan sedikit daripada yang no. No akan lebih banyak dari yes. Tapi jangan membuat kita patah hati, patah arang untuk, aduh, nggak bisa deh. Kita berdoa aja. Seperti Esther pernah cerita, maminya sendiri, dia puluhan tahun untuk dia berdoa. Pada saat terakhir sebelum dia meninggal. Puluhan tahun. Luar biasa Esther itu. Dia benar-benar seorang realtor yang menjual tanah di surga. Amin. Propertinya di surga. Dan dia tidak patah arang. Dia tetap setia berdoa. Kami pun juga tetap berdoa. Dan saya selalu dalam doa, Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan menjadi seorang berkat. Mengenai penginjil siapa, pastor siapa, radio atau TV atau apapun. Orang bertobat juga karena penginjilan, karena ada tele-evangelis, apalagi sekarang semuanya udah tele ya. Kalau dulu dengan adanya Zoom ini udah sama, kita menjadi tele-evangelis sebenarnya. Terima kasih ya, itu yang saya ingin share. Ada kerinduan. Amin. Kalau saudara ada kerinduan, itulah tanda bahwa saudara sudah dilahirkan baru. Tentu kita dengan sendiri mengaku dosa, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, pasti ada kerinduan. Supaya kita share lobster saus tiram. Amin. Amin. Terima kasih George. Bagus sekali. Amin. Kapannya kita makan lobsternya ya? Teman ingat kasih tahu menunya cuma satu jam. Yesus Kristus Juru Selamat pribadi. Seperti pesan aja lobster jangan pesan yang lain. Puji Tuhan. Terima kasih Pak George. Terima kasih Pak George. Kesaksiannya sangat bermanfaat. Pak Bill, silakan Silchat. Tadi saya mau tanya. Tadi saya nyambung dari teman-teman yang tadi. Yang tadi kita udah sama-sama Kristen gitu ya, jadi udah tahu Yesus, udah kenal Yesus. Tapi ini saya yang seberang, agama yang seberang, karena ada adik-adik saya, ada kakak saya, Pak Bill. Tapi kerinduan saya berdoa udah bertahun-tahun juga, Pak Bill, untuk mereka. Kerinduan saya rindu untuk mereka kembali, karena saya lihat ada salah satu adik saya, kayaknya dia udah mulai berbalik begitu kepada Tuhan Yesus, karena memang dia menikah, dia seberang gitu. Ya sekarang saya lagi mendekati dia terus, pagi-pagi saya kirim ada ayat, ada YouTube yang nyanyi, yang ada, ya saya bangkitkan ininya dia gitu, ya pagi gitu Pak. Dia suka balas saya juga. Ya terima kasih Ci, untuk renungannya misalnya, apa fotonya, apa pokoknya saya kirim ayat-ayat gitu yang dalam itu. Tapi saya sering Zoom gitu sama mereka, video call gitu sama mereka, saya bilang buat mereka, sekarang dunia ini jahat, semakin jahat. Kalau memang hati sudah mau menerima Tuhan, jangan lama-lama. Ya. Saya bilang gitu, artinya kalau memang mau, saya bisa hubungi pendeta gitu. Buat mungkin bisa kasih kesaksian masukan firman yang tepat bagi mereka gitu ya Pak Bill. Itulah kerinduan saya Pak Bill, karena saya perempuan berlima Pak Bill,
Tapi yang sisa ini saya sendiri, Pak Bill. Yang 4 ini menyeberang semua. Oh. Nah, itulah pergumulan saya, Pak Bill. Ya. Setiap saat. Sampai saya juga pernah tanya Ibu Esther. Tapi saya tidak menyalahkan Tuhan juga bahwa Tuhan tidak menjawab. Hanya saya bilang, saya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Saya percaya apa yang Tuhan buat bagi mereka pada saat yang tepat pasti akan baik. Tapi kerinduan saya apa ya? Saya mau bukan saya mau ini Tuhan bahwa jangan lama-lama, tapi itulah gitu. Karena saya rindu mau berjalan bersama-sama dengan mereka gitu, Pak Bill. Jangan saya sendiri gitu. Terus yang sekarang saya harus lakukan bagaimana ya, Pak Bill? Artinya yang lebih tepat memang betul yang pertama Pak Bill bilang itu artinya kita sebagai teman. Ya kita sebagai teman, kalau yang hari Senin lalu ya Pak Bill ya, kita sebagai teman, sebagai sahabat, ya sudah sebagai sahabat. Ya saya juga nggak bisa bilang kritik mereka bahwa mereka salah menyeberang gitu ya Pak Bir. Tapi hanya saya bilang jalan satu-satunya jalan yang mau ke surga itu keselamatan datang buat Yesus. Yaitu di Yohanes 14 ayat 6 itu Pak Bir. Ya. Tapi apa ya memang kecewa jangan ya Pak Bil ya. Tapi saya terus aja kayaknya itu kerinduan itu di hati itu kayak apa ya gitu. Mau berontak, mau menyala-nyala, mau apa gitu bahwa mereka cepat harus diselamatkan, mereka cepat harus diselamatkan. Amin. Itu di hati saya itu Pak Bil gitu. Di hati saya cuma itu. Kakak saya juga saya udah ngomong gitu. Karena memang dia sama suaminya nggak cocok. Hanya saya bilang, ya kalau kamu udah ikut ke suamimu, kalau suamimu tidak jadi imam yang baik juga buat kamu, ya sekarang kamu harus cari selamat. Harus percaya jalan mana yang harus kamu cari gitu. Ya. Itu kakak saya Pak Bir gitu. Ya. Saya bilang gitu karena apa? Kamu akan bukan menyesal, tapi kamu akan memilih yang mana gitu. Pada nanti satu saat kalau kamu nggak ada, kamu mau bagaimana gitu ya Pak Bil. Sampai saya tanya, memang kamu bisa ngaji, kamu bisa ini, nggak bisa. Ya itu, ya sekarang kamu bisa aja lakukan yang kamu bisa, seperti baca firman apa gitu ya Pak Bil. Kan itu bahasa Indonesia yang sederhana, yang bisa dibaca mungkin walaupun belum mengerti ya Pak Bil ya, tapi ada hikmat ya, supaya dapat mengerti gitu. Ya jadi sekarang saya mau tanya Pak Bil, artinya jalan yang mana yang harus saya ini kan bagi mereka. Memang kami sama-sama di Jakarta, kakak saya di Bandung, yang satu di Cibubur sini Pak Bil. Jadi memang pandemi ini kita jarang ketemu gitu. Pak Bil Hekmat, bolehkah saya kasih kesaksian sedikit saja? Sebentar saja untuk menjawab ini karena saya di posisi yang sama dengan Schulze. Ini sudah jam 6.48 ya. Begini, saya berbeban dengan adik saya yang menyeberang juga ya, dan juga semua yang lain belum lahir baru. Semua yang saya doakan berpuluh tahun itu sebelum meninggal mereka terima Yesus lahir baru. Saya percaya itu karena pegangan kita, Schulze adalah satu ayat, dia itu satu diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Saya pernah cerita dalam pendalaman firman dan iman, bahwa ada satu hari saya selalu nangis untuk adik saya yang perempuan satu-satunya, kalau dia belum lahir baru, dia terima Yesus, dia ada di seberang, dia mati, saya ada di sini, dia ada di Indonesia, saya akan luar biasa sedihnya, sampai nangis-nangis saya nyetir. Satu hari saya sedang nangis-nangis di dalam kamar, kalau ingat dia, saya berdoa. Tahu-tahunya suara Tuhan mengatakan, saya dengar sekali,
Tuhan mengatakan begini, tahukah kamu, hai anakku, bahwa aku lebih mengasihi dia daripada engkau? Saudara-saudara, sebagai tanggung jawab kita, sebagai anak Tuhan, kita rasa tanggung jawab itu besar sekali untuk kita harus bawa, harus cerita, harus. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa hanya Roh Kudus yang bisa membuat mereka percaya. Jadi kita pegang hal itu, bukan perkataan kita. Ya memang kalau ada kesempatan, dengan doa kita berkata-kata, betul. Tapi biasanya mereka tidak mau dengar dari saudara. Seperti Tuhan Yesus tidak bisa juga menginjil di kampung halamannya, ya. Tidak ada yang mau percaya. Dia anak tukang kayu gitu. Jadi sulit untuk menginjili saudara. Doa pegang doa dan janji Tuhan. Satu diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Dan ingat, itu yang membuat saya terbebas dari belenggu. Bahwa ini tanggung jawab saya untuk menceritakan. Seperti ibu saya, waktu itu dia di Indonesia, saya di Amerika, saya tidak bisa pulang, sedangkan dia antara hidup dan mati. Dia kena kanker dan dia harus dioperasi. Dia bisa mati di meja situ. Tapi kalau saya meninggalkan pekerjaan Tuhan di sini, saya berdosa pada Tuhan, Tuhan tidak bisa mungkin Tuhan tidak menyelamatkan dia karena hanya mami saya bisa terima Yesus hanya karena Roh Kudus. Ternyata saudara-saudara, saya setia di sini dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan jamah dia di sana. Mami saya merasakan jaman Tuhan di kepalanya. Dia bertobat sendirian di dalam kamarnya, saudara. Jadi serahkan kepada Tuhan dan bebaskan. Rest in the finished work of Christ. Percaya bahwa Tuhan lebih mengasihi saudara Syulce daripada saudara Syulce sendiri. Itu firman Tuhan yang Tuhan bilang kepada saya. Tahukah engkau bahwa aku lebih mengasihi dia daripadamu? Di situ saya rasanya bebas, saya rasanya lebih percaya kepada Tuhan, serahkan kepercayaan itu kepada Tuhan. Jadi saya cuma berdoa aja. Jadi nggak rasa saya gara-gara saya dia masuk neraka. Itu berat sekali rasanya. Gara-gara saya dia masuk neraka karena saya tidak bisa ngomong. Dan memang saudara tidak mau kita ngomong. Seperti Sani bilang, tidak mau kenal kita, tidak mau kita ngomong. Sampai George satu hari bilang, saya rasa lebih baik nggak usah bersaksi apapun, sama sekali nggak usah ngomong apa-apa. Berdoa aja kita. Ya, jadi ada saudara saya sampai sekarang Tuhan berikan hidup supaya dia bisa ada waktu untuk terima Yesus. Ya. Jadi itu Pak Bel. Dan saya minta Pak Bel barangkali di antara kita sebelum kita tutup, di antara kita barangkali yang belum betul-betul menerima Yesus sebagai juru selamat dan penebus, tapi sudah percaya dengan sungguh-sungguh, tapi belum lahir baru Pak Bel. Barangkali Pak Bel bisa melayani kita semua yang ada di sini. Menjadi satu confirmation juga. Makasih Bu Esther. Makasih. Bu Esther, terima kasih. Sama-sama, Syurcet, puji Tuhan. Silakan Pak Bel bisa melayani kami untuk tim kami. Barangkali ada yang belum lahir baru, tapi sudah percaya, tapi sudah rajin, sudah ke gereja, sudah segala, tapi belum lahir baru. Tolong layani kami. Itu Roma 10 ayat 9 dan 10. Itu firman Tuhan katakan harus percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut baru selamat. Bukan hanya percaya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dua hal itu sangat-sangat penting. Kita dengan hati percaya dan dengan mulut mengaku baru selamat. Kata Alkitab. Itu Roma 10 ayat 9 dan 10. Itu ayat itu kita harus hafal. Dengan hati percaya supaya dibenarkan, dengan mulut mengaku supaya selamat. Lahir baru, selamat. Jadi sangat penting mengaku dengan mulut supaya selamat. Supaya kelahiran baru. Sangat-sangat penting. Jadi saudara kita
yang belum percaya nomor 1. Kita doakan. Barangkali Pak Bel bisa membawa kita semua yang hadir di Zoom ini untuk doa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat lahir baru. Barangkali ada yang belum, Pak Bel. Ya. Kemudian sekaligus doa tutup, Pak Bel. Oke, kita. Ya, Saya- terima kasih Pak Bill. Saya pimpin dalam doa dan saudara-saudara ikut. Ya, kita buka suara. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Yang Kuasa, Maha Kuasa. yang ada di surga Yang ada di surga, dan juga bersama kami di sini. Yang ada di surga. bersama kami di sini. Dan juga bersama kami Saya di sini. berterima kasih Saya berterima kasih atas firman-Mu Berterima kasih yang menjelaskan pada saya atas firman. betapa besar kasih Tuhan Yang menjelaskan ke betapa saya besar besar kasih Tuhan. pada saya. Saya Terima kasih Tuhan kasih Tuhan. bahwa Tuhan Yesus mati Tuhan Yesus untuk saya untuk saya untuk saya. di atas kayu salib. di atas kayu salib. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Dan hari ini Hari ini saya mengaku saya mengaku saya seorang berdosa Saya Saya seorang berdosa. dan hidup saya dan hidup saya saya tidak berkenan tidak berkenan pada Tuhan. pada Tuhan. Saat ini saat ini Saat ini saya bertobat saya bertobat bertobat dari dosa-dosa saya. dari dosa-dosa Dosa saya. Dosa-dosa saya. Saya berterima kasih saya Terima kasih Terima kasih. bahwa darah Yesus bahwa darah Yesus menyucikan saya dari segala dosa. menyucikan saya dari segala dosa. Saat ini Saat ini saya menyambut saya menyambut Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, saya juru selamat pribadi terus selamat pribadi dalam hidup saya. dalam hidup saya. Saya serahkan Saya Serahkan hidup saya selanjutnya hidup saya selanjutnya pada Tuhan pada Tuhan dan mohon dan mohon mohon dalam nama Yesus nama Yesus. Tuhan pimpinlah hidup saya Tuhan pimpinlah pimpin hidup saya supaya saya dapat menyenangkan supaya saya dapat menyenangkan Menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Juga saya mohon dan juga saya mohon pertolongan Tuhan pertolongan Tuhan untuk saya untuk saya dapat memenangkan jiwa-jiwa dapat menyenangkan jiwa-jiwa Jiwa Amin. bagi Kristus. bagi Bagi Kristus. Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Tuhan telah mendengarkan Tuhan telah mendengarkan dan Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan menjawab doa saya doa saya Doa saya. karena saya karena saya Saya berdoa doa dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Bill. Terima kasih. Silakan langsung doa penutup Pak Bel. Silakan doa penutup langsung Pak Bel. Ya Tuhan, Silakan langsung Amin. doa penutup ya. kami mengucap syukur atas firman-Mu
yang kami boleh bacakan sekian banyak ayat untuk menjadi kekuatan, menjadi dorongan, menjadi kepemimpinan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami dapat melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami. Dan Tuhan bersedia mengampuni segala dosa kami dengan kami mengaku bahwa kami orang berdosa, dan kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kami semua yang merupakan anggota dari PPTKA. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesaksian yang kami boleh dengar, boleh sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami doakan dalam nama Yesus semua anggota PPTKA, PPTK, supaya kami aktif dalam penginjilan pribadi, menjadi sahabat orang yang kami mau memenangkan bagi Kristus. Tolong kami Tuhan. Tuhan tolong buka jalan. Berilah hikmat pada kami semua. Menjadi berkat. Menjadi alat Tuhan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Supaya mereka pun dapat mengalami kelahiran baru. Seperti Tuhan Yesus pesan pada Nikodemus. Harus dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuji nama-Mu. Terima kasih. Kami sungguh senang. Hidup senang. Hidup berterima kasih. Karena Yesus adalah juru selamat kami. Dan Dia tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami. Amin. 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 Terima kasih, Pak Pendeta Bel. Bisa tolong dipasangkan Lagu apa, Wan? Terima kasih jiwaku diselamatkan. Terima kasih pada Tuhan jiwaku diselamatkan. Lihat di YouTube. Ambil dari YouTube. Amin. Mela. Terima kasih pada Tuhan jiwaku diselamatkan. Terima kasih pada Terima kasih kepada Tuhan jiwaku diselamatkan.